Rumah itu kosong sejak puluhan tahun. Namun malam itu, seorang bidan dipanggil untuk menolong persalinan. Masalahnya, ibu yang akan melahirkan sudah lama meninggal. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jalan desa yang sepi. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari, ketika Siti, seorang bidan puskesmas pembantu, baru saja hendak merebahkan tubuhnya. Ia baru selesai dinas sore dan berharap malam itu berlalu tanpa panggilan. Namun, harapan itu sirna saat telepon jadul di ruang tengah berdering. Suara di seberang terdengar terburu-buru. Seorang pria tua meminta bantuan. Istrinya akan melahirkan dan kondisinya lemah. Lokasinya disebutkan di ujung desa, dekat sawah, sebuah rumah lama yang jarang dilewati orang. Siti sempat ragu. Setahunya, rumah itu sudah kosong sejak ia kecil. Tak ada listrik, tak ada penghuni. Namun naluri seorang bidan mengalahkan rasa takut. Ia menyiapkan tas persalinan, jas hujan, dan berangkat dengan motor tuanya. Sepanjang jalan, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Dan entah mengapa, tidak satupun anjing menggonggong malam itu. Motor Siti berhenti tepat di depan rumah kayu tua. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi ilalang, dan pintu depan terbuka setengah. Tak ada lampu. Namun dari dalam rumah, terlihat cahaya temaram seperti lampu minyak. "Permisi," ucap Siti pelan. Seorang pria tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung seolah tak tidur berhari-hari. Ia hanya mengangguk dan mempersilahkan masuk. Aroma anyir bercampur tanah basah menyergap hidung Siti. Di ruang tengah, seorang perempuan terbaring di dipan bambu. Perutnya besar, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Siti langsung memeriksa. Detak jantung janin masih ada. Lemah, tapi ada. Anehnya, tubuh ibu itu terasa dingin, jauh dari suhu tubuh manusia normal. "Sudah berapa lama kontraksi?" tanya Siti. Perempuan itu hanya menatap kosong. Yang menjawab justru si pria tua, suaranya lirih. "Sejak lama sekali." Saat Siti membuka tas persalinan, matanya tak sengaja melirik dinding rumah. Di sana tergantung foto hitam putih sepasang suami istri. Pakaian mereka gaya tahun 70-an. Wajah perempuan di foto itu sama persis dengan pasien yang sedang ia tangani. Jantung Siti berdegup kencang. Namun jeritan pelan sang ibu memecah lamunannya. Tak ada waktu untuk bertanya. Persalinan sudah di depan mata. Dan tanpa sadar, jam di tangannya berhenti berdetak. Kontraksi semakin kuat, namun tidak ada darah, tidak ada suara selain nafas berat dan rintihan tertahan. Setiap kali Siti menyentuh perut pasien, rasa dingin menjalar ke lengannya, seperti menyentuh batu nisan. "Bu, tarik nafas," ucap Siti berusaha tenang. Perempuan itu menuruti, namun dari mulutnya keluar suara yang bukan rintihan manusia, melainkan desahan panjang seperti angin dari liang sempit. Di sudut ruangan, Siti merasa ada yang memperhatikan. Bayangan samar bergerak, meski tak ada cahaya cukup untuk membentuknya. Saat kepala bayi mulai terlihat, Siti terkejut. Kulit bayi itu pucat kebiruan, namun ia menangis. Tangis lirih tapi nyata. Detik itu juga, suara tangisan terdengar menggema seolah lebih dari satu bayi menangis di dalam rumah. Siti memejamkan mata sejenak,
membaca doa dalam hati. Begitu bayi lahir sempurna, suhu ruangan tiba-tiba naik. Lampu minyak berkedip keras, lalu kembali stabil. Plasenta keluar dengan mudah. Persalinan selesai. Siti menghela napas lega sampai ia menyadari satu hal mengerikan. Tak ada tali pusar yang berdetak, dan tubuh bayi itu perlahan memudar. "Terima kasih." Suara perempuan itu terdengar sangat pelan. Siti menoleh. Wajah sang ibu kini terlihat jauh lebih muda, tidak pucat, tidak kesakitan. Pria tua itu mendekat. "Anak kami tak pernah sempat lahir," katanya lirih. "Istri saya meninggal saat melahirkan 40 tahun lalu. Bayinya ikut terkubur." Siti terpaku. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sejak itu, arwahnya terjebak, tak pernah tenang. Ia hanya ingin satu hal, melahirkan dengan bantuan bidan, agar dianggap sah sebagai ibu. Perempuan itu tersenyum. Air matanya jatuh, namun tidak membasahi kain. "Sekarang kami bisa pergi," ucapnya. Perlahan tubuh mereka memudar. Lampu minyak padam. Rumah itu kembali gelap dan sunyi. Siti terduduk lemas di lantai tanah. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Motornya terparkir rapi, mesin masih hangat. Jam tangannya kembali berdetak. Pukul 1.30. Waktu seolah tak pernah bergerak. Keesokan paginya, Siti menceritakan kejadian itu pada warga. Seorang sesepuh desa terdiam lama sebelum berkata, "Dulu memang ada pasangan suami istri di rumah itu. Istrinya meninggal saat melahirkan. Bayinya tidak tertolong. Sejak itu, rumah dikunci, tak pernah ditempati lagi." Yang membuat Siti semakin gemetar. Tak ada satupun warga yang mengaku menelponnya malam itu. Beberapa hari kemudian, rumah itu diratakan. Tanahnya dibersihkan. Tak ada lagi bangunan di sana. Namun setiap malam tertentu, warga masih mendengar tangisan bayi samar dari arah sawah. Dan Siti, sejak malam itu, selalu menyiapkan satu tas persalinan ekstra saat dinas malam. Bukan untuk manusia, tapi jika ada yang belum sempat lahir dengan layak. Tidak semua arwah meminta balas dendam. Sebagian hanya menginginkan pengakuan. Hak yang tak sempat mereka dapatkan saat hidup. Siti tetap menjadi bidan hingga hari ini. Namun ia percaya, malam tak selalu hanya milik manusia. Beberapa panggilan datang dari tempat yang tak tercatat di peta. Dan tidak semua pasien memiliki denyut nadi. Karena di antara hidup dan mati, masih ada jiwa yang menunggu ditolong. Bukan untuk hidup, melainkan untuk tenang. Jika kalian pernah mengalami atau mendengar kisah serupa, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa berselawat, like, dan subscribe agar kisah-kisah yang belum tenang ini bisa terus kita dengarkan bersama.